Gimana caranya gue dari uang awal gue punya 2 juta sampai sekarang di ratusan miliar. Gue akan kasih kalian ya sangat detail. Lu gak perlu video lain, lu cuma perlu nonton satu video ini. Karena ini udah cukup detail untuk kalian bisa paham. Nah, yang pertama ya, kita harus belajar tentang yang namanya human capital dan juga financial capital. Apa itu human capital? Human capital itu adalah kita kan sebagai manusia kita bisa bekerja ya, kita bisa punya income, kita bisa punya waktu, kita bisa cari duit. Nah, dari human capital ini itu akan mendegradasi seiring waktu. Buat tadi bilang, oh tapi kan kita nanti bisa cari duitnya lebih banyak di masa depan. Iya betul, untuk orang bodoh ya. Tapi kita tahu manusia itu fisiknya makin tua itu justru makin turun, bukan makin naik ya. Kita secara biologis ya, kecuali nggak tahu nanti ada DNA sequencing atau teknologi yang bisa bikin kita hidup selamanya. Tapi selama kita masih mati di rata-rata Indonesia umur 71 sampai 74, ini akan degradasi ya. Jadi orang bilang kan, masa muda kalian happy-happy dulu, senang-senang dulu. Enggak, masa muda justru lu hajar yang kerja paling tinggi. Kenapa? Karena energi lu paling banyak. Lu berpotensi untuk dapat duit juga paling banyak di masa muda. Nah, financial capital ini adalah apa? Financial capital ini adalah uang yang kita telah kumpulkan seumur hidup kita. Jadi dia itu, sesimpel itu. Jadi begitu human capital ini awalnya pasti tinggi karena kita masih muda, banyak energi, banyak waktu. Banyak yang salah kaprah ya. Kalian mikir, oke, gue punya uang 1 juta rupiah, ya kan? 1 juta rupiah gue mau pakai untuk investasi apa? Terus lu punya uang 10 juta nih bahkan ya, lu hire advisor 1 juta gitu kan, dia saranin lu 4 juta beli saham ini, 2 juta beli obligasi ini, sisanya darat-darat, itu lu goblok dan jadi miskin terus seumur hidup lu ya. Makanya ini step by step nih, gimana cara lu keluar dari kemiskinan ya. Sekarang gue tanya lu, kalau income lu 1 miliar per bulan, 500 juta lu pakai buat apa di Indonesia? Nah, terus 300 juta pakai salah 22 juta lu tabung. Itu formula orang tolol, makanya miskin semua yang ngajarin itu. Gak bisa gitu, gak bisa pakai begitu cara mikirnya ya. Kita akan pakai namanya nanti spending cap. Jadi spendingnya yang kita cap. Karena kan ini rumus di atas ini adalah total pendapatan kita dikurang total pengeluaran kita. Dapat kita 5 juta di sini ya. Jadi kalian paham angkanya 25% ini. Ini penting. Kalau orang ngajarinnya 20%, 15%, gue ngajarinnya 80 ya. Ini angkanya, sweet spot nih ya, Pareto 80-20 80%. Bare minimum. Lu kalau mau dengerin omongan gue mau jadi kaya, bare minimum. Kenapa? Karena begitu human capital kita lagi tinggi, kita harus tembak semuanya ke bawah biar financial capital kita ketemu ini. Nah, ini rata-rata di Indonesia atau di dunia itu di angka 65 ketemu. Ketika titik ini ketemu ya, lu pensiun, financial capital lu bisa support semua biaya hidup lu. Dan lu gak usah pernah kerja lagi karena human capital lu nih di umur 74 nih mati nih, degradasi di sini. Lu udah hoit gitu. Ini cepat-cepat naikin ke 80%. Mumpung lu masih bisa kerja, mumpung lu masih bisa bikin duit. Jadi, kalau misalnya uang lu 10 juta, yang lu investasikan berapa? 8 juta. Oh, tapi gue biaya hidup nih, lu kebanyakan gaya. Ya, gue kasih tau lu kebanyakan gaya. Gue masih naik ya mobil Ford Fiesta. Rekening gue isinya miliaran, bos. Ya. Orang kayak anak-anak seumuran gue itu umur 18 tahun, ya 19 tahun. Itu pasti udah aneh-aneh langsung nanti. Ya. Gue bahkan beli Audi aja mobil gue itu di saat aset gue udah berlebih, ya. Bahkan di saat aset gue udah hampir puluhan miliar, gue baru beli Porsche Cayman gitu. Jadi gue gak tiba-tiba langsung beli barang ya. Mungkin banyak yang kira gue spendingnya banyak. Kenapa? Karena gue udah nyampe di sini, bos. Setelah gue mau spending apa juga uang gue udah gak bisa habis gitu. Gue udah bisa pensiun bahkan ya. Gue gak usah bikin video-video gini ngajarin anak kayak kalian gitu. Gak penting buat gue. Kita balik lagi, 80% ini capnya ya. Terserah lu mau dengerin atau enggak, cuma lu percaya gue, angkanya itu sweet spotnya 80. Apapun yang lu bikin, lu tabung 80%. Oke? Ketika nanti lu degradasi, harusnya lu udah kena titik ini. Ketika lu udah mulai tua, lu harusnya kena titik ini. Nah, financial capital ini kita build dari awal. Sekarang pertanyaannya kan, gimana cara mempercepat financial capital naik biar ketemu? Bener kan? Karena average-nya di 65. Gimana cara kita tarik mundur nih? Ya. Jadi umur 30. Enak kan? 30 lu bebas. Cara tarik mundur adalah apa? Dengan permainan ini, ya. Financial capital deh. Sekarang kita udah belajar human capital. Gimana caranya tambahin human capital? Gampang. Kerja lebih keras, pakai otak gitu. Income-nya gedein ya kalau lu kerja nih. Makanya gue gak pernah saranin, oh lu keluar dari pekerjaan lu full time di trading apa gitu.
lu jadi orang miskin bos, ya. Lu kerja aja, ya, baik-baik sama bos lu. Lu kalau misalnya next ada, makanya gue gak suka. Ada orang ngajarin kayak begini, suka ngerendahin orang yang kerja. Gitu. Gak ada salahnya jadi orang yang kerja, ya. Malah kerja itu jadi perlu punya bantalan. Lu kerja, ya kan, lu kerja yang benar, lu cari side hustle, lu jualan barang, kayak lu bikin apa kayak di samping, ya. Jangan samain financial capital sebagai human capital. Ini orang banyak yang tolol gitu, ya. Ini dua hal berbeda. Human capital lu pisahin, financial capital lu pisahin. Nah sekarang gimana sih kita grow financial capital? Karena human capital lu cari udah banyak lah. Itu intinya satu. Kalau human capital tuh cuma satu, kata-katanya skill nih. Nah, dah. Lu miskin, lu gak punya skill, ya lu gak penting berarti. Lu mau naikin level misalnya duit lu, ya lu naikin levelnya. Misalnya di sini ada kamera itu kan. Lu mau naikin level lu, ya naikin skill videografinya, gitu kan. Simple.